Satu. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa lagi di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbil alamin. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran. Surah Al-An'am, Surah Al-A'raf ayat 14, 15, dan 16 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini didampingi oleh Ibu Rosalina dari kelas GGF 13. Untuk itu, saya akan sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maryani. Alhamdulillah sehat Ustadz. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, besar harapan kami Ustadz Amin. selalu sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga dan seluruh anggota Al-Hasani. Agar Ustadz selalu dipanjangkan umurnya, agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani untuk mengurai ayat dengan mudah dan mudah. Begitu juga dengan pendamping beliau, Ibu Rosalina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Api. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Nah, semoga Allah meridhoinya sehingga dapat menguraikan ayat Al-Quran dengan mudah dan lancar ya Ibu. Amin. Makasih, Bu Tentunya Api. dari kelas GGF ikut membersamai Ibu dan yang paling utama dari teman-teman MC yang dipimpin oleh Mami Riri, dikoordinator oleh Mami Riri, ikut mendukung Ibu dengan menggunakan hijab yang sama. Amin. Makasih. Ya, dan kami semua juga seluruh peserta Zoom yang ada di pagi ini tentunya ikut mendukung Ibu. Semoga pagi ini dapat menguraikan ayat dengan mudah ya Ibu. Ya, makasih. Amin. Eh, Ya. Untuk itu kepada Ustadz Hasrizal sepenuhnya kami persilahkan. Silakan Ustadz. Syukur Bu Maryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agamanya. Alhamdulillah. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, insya Allah kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita memperbanyak bekal menghadap Allah dan sekaligus mohon ampun. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat bersama Al-Quran ini tidak semua orang berikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau,
orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti di Umul Hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui nanti kita sebagai umatnya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bersama Ibu Rosalina akan membahas surat Al-A'raf ayat 14, 15, dan 16. Assalamualaikum Bu Rosalina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Ibu di mana posisi sekarang Bu? Di Binjai, Bu ya. Oh, Binjai ya, bukan Binjai ya. Binjai, Binjai. Binjai. Alhamdulillah. Bu Rosalina dulu ngajak ke Al-Sani siapa Bu? Ibu Mas Ayu Zainunah, Bu ya. Oh Mas Ayu. Apa hubungan dengan Bu Mas Ayu itu? Dulu kawan sama-sama ngajar di SMA di sekolah di Jambi, Bu. Kok di Jambi di Palembang, Bu ya. Oh Bu Rosalina asli Jambi, asli Iya. Palembang. Aslinya di Jambi, Bu ya. Tinggalnya di Jambi. Dulu kuliahnya di Palembang. Aslinya di Binjai apa di Palembang? Maksudnya? Asli daerah Bu Rosalina. Oh, saya ada Minang-Minangnya juga, Bu ya. Oh, iya. Tapi Minang Lata Gadai. Oh, nggak apa-apa. Oke, udah siap ya. Ibu di kelas GGF 13 sekarang bersama Pak Joko Suranto dan Ibu Iya, Sispa ini ya. Iya, Bu ya. Oke, siap ya Bu Rosalina? Insya Allah, Bu ya. Ya, pelan-pelan aja. Silakan Bu Rosalina, waktu ditempatkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Bapak Ustadz Buya Haji Asrizal Al-Hasani selaku penyusun, pembimbing, guru besar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Yang kami hormati Bapak Ibu pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani dan Bapak Ibu pembimbing taksin Al-Hasani. Serta yang kami hormati tim atau koordinator yang selalu hadir menyelenggarakan acara kegiatan di Al-Hasani, yaitu Pak Helmi, Pak Budi, Mami Riri, Ibu Meli selaku Kepala Sekolah Triple A, Pak Saad Murdi, Pak Adril, dan Pak Samsuardi, serta Ibu Dina dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh peserta kajian pada subuh yang telah hadir pada pagi hari ini. Kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di Jum Ba'da Subuh pagi ini dengan sehat walafiat. Juga tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah tetap mencurahkan rahmat dan karunia-Nya pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita juga sebagai umatnya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing saya, Pak Joko, di GGF 13, Ibu Sispa Yeni,
juga Ibu Ira, Ibu Diana, Ibu Yulma di kelas M1, dan juga Ibu Wati, Pak Helmi, dan Ibu Ella. Beliau telah mengizinkan saya untuk belajar di tempat beliau yang biasanya mengajarkan orang lain. Untuk ini saya berterima kasih. Bukan niat saya masuk ke sana karena saya pintar, tapi karena saya ingin bisa seperti yang lainnya. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya diizinkan untuk menyimak di kelas-kelas yang saya masuk itu. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Mas Ayu Zainunah, yang telah membawa saya ke Al-Hasani ini, sehingga sampai sekarang saya masih bisa bertahan di sini. Walau dalam kondisi apapun, insya Allah hanya maut yang memisahkannya nanti. Juga terima kasih saya kepada saudara surga saya, insya Allah, Malaratina, Evalina, Ardita, dan lain sebagainya, yang selalu membantu saya ketika saya sama sekali tidak bisa dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Juga untuk seluruh sahabat saya, saudara surga saya di kelas GGF 13 M1, tetaplah kita istiqomah di sini sampai memang waktu kita harus kembali. Juga terima kasih saya kepada anak-anak, menantu, cucu, dan keluarga Sutrisno yang telah mengizinkan saya untuk belajar di sini, sehingga mungkin menurut mereka menyita waktu saya sehingga saya tidak sering berkumpul dengan mereka. Untuk itu sekali lagi, baik dan mohon maaf, Mama mohon maaf. Nah inilah barangkali yang bisa melakukan di akhir-akhir sisa usia Mama. Barangkali Bu ya, hanya itu dulu untuk menghemat waktu. Baiklah, saya langsung akan membacakan surat yang akan saya uraikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Qala fa imma aqwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sadaqallahul azim. Baiklah, Quran Surat Al-A'raf ayat 14, 15, dan 16 ini akan saya coba menggalinya. Yang pertama, ayat 14, terdiri dari 6 penggalan. Yang pertama, Qala. Yang kedua, anzir. Yang ketiga, ni. Yang keempat, ilai, ila. Yang kelima, yauma. Yang keenam, yub'asuna. Selanjutnya, ayat 15, terdiri dari 5 penggalan.
Yang pertama, kola. Yang kedua, inna. Yang ketiga, ka. Yang keempat, mina. Yang kelima, al-munzorina. Selanjutnya, ayat ke-16 terdiri dari 13 penggalan. Penggalan pertama, kola. Penggalan kedua, pa. Penggalan ketiga, bi. Penggalan keempat, ma. Penggalan kelima, arwaita. Penggalan keenam, ni. Penggalan ketujuh, la. Penggalan kedelapan, akuda. Penggalan ke-9, na tasdid. Penggalan ke-10, la. Penggalan ke-11, hum. Penggalan ke-12, sirotoka. Penggalan ke-13, terakhir, al-munfaqima. Maaf, al-mustaqima. Selanjutnya, saya akan mencoba menguraikan ayat 14 surat Al-A'raf. Makola, bentuknya kata kerja lampau, cirinya patah di akhir, sekaligus pelakunya huwa, akar katanya kola, berasal dari koala. Maaf, itu O-nya masih panjang, lupa napasnya. Di sini berlaku kaidah 1, huruf sia, poin 2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya, fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah berkata. Yang kedua, anzir, bentuknya KKP, berasal dari KKSAD pelaku anta. Proses KKP, kita buang ciri KKSAD-nya, tuh, karena huruf pertamanya sukun, berarti kita perlu alif penolong. Karena polanya pola af'ala, berarti kita mengambil alif pola yang barok huruf. Selanjutnya, kita sukunkan huruf terakhir, sehingga menjadi anzir. Pelakunya anta, kata akar katanya nazoroh, pola af'ala, terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1433. Artinya, engkau akhirkanlah. Penggalan ketiga, ni, bentuknya kata ganti objek. Artinya, aku. Penggalan keempat, ila, bentuknya huruf jar, artinya sampai. Penggalan kelima, yauma, bentuknya tabi murni, aslinya yauma, karena ada huruf jar, maka menjadi yaumi. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 510, artinya pada hari atau hari. Penggalan keenam, yub asuna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang pasif. Ciri kata kerja sekarang dan akan datangnya yaitu iya di awal dan waw sukunna di akhir. Dan ciri pasifnya domah di awal dan huruf kedua akar kata patah. Pelaku pasifnya hum, akar katanya bahasa, pola fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 68, artinya mereka akan dibangkitkan. Arti ayat 14 penggalan 1 sampai 6. Dia telah berkata,
engkau tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Selanjutnya, uraian ayat 15 surat Al-A'raf. Yang pertama, pola. Pola bentuknya kata kerja lampau, ciri KKL patah di akhir, sekaligus pelakunya huwa. Akar katanya pola berasal dari poala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya paala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah berkata. Penggalan kedua, inna, bentuknya huruf bermakna, ini sesungguhnya, atau juga penekanan. Penggalan ketiga, K, bentuknya kata ganti objek, artinya engkau. Yang keempat, mina, bentuknya huruf j. Aslinya min, karena bertemu dengan alif lam, jadi sukun bertemu sukun, tidak bisa dibaca, maka diberi harokat patah untuk memudahkan bacaan. Artinya dari. Penggalan kelima, terakhir untuk ayat 15, al-mundorina. Bentuknya kata benda pelaku pasif objek jamak. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar, min, dan alif lam setamu. Ciri pelaku pasif adamu di awal, dan huruf kedua akar kata patah. Ciri objek jamak ada ya sukunna. Akar katanya nazaroh, pola kata kerjanya af'ala, pola kata benda pelaku pasif aktifnya tunggalnya, bisa baca di situ. Munzarun. Lalu enggak bisa Kata benda pelaku tunggal, kata benda pelaku pasif tunggal, munzarun. Ketimpa dia dulu. Ini ada. Ya. Maaf, kata polanya ya Bu ya. Boleh. Pola kata kerjanya af'ala, pola kata benda pelaku pasif tunggalnya muf'alun, sedangkan pola kata kerja tunggalnya muf'alun. Pola kata benda jamaknya muf'alina. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1434 yang artinya orang-orang yang diakhirkan atau ditunda. Arti ayat ke-15 surat Al-A'raf, dia berfirman, sesungguhnya engkau termasuk mereka yang ditangguhkan. Selanjutnya, uraian ayat ke-16, ini terdiri dari 13 penggalan. Yang pertama, pola, bentuknya KKL, ciri KKL patah di akhir, pelakunya huwa. Akar katanya pola berasal dari poala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata kembali menjadi alif. Pola fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, dia telah berkata. Penggalan kedua pa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ketiga bi, bentuknya huruf bermakna, artinya dengan. Penggalan keempat ma, bentuknya huruf bermakna, artinya karena. Penggalan kelima
Waita bentuknya KKL, ciri KKL, ta di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya anta. Akar katanya wowaya dibaca wowa. Polanya af'ala terdapat dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 304, artinya engkau telah menyesatkan. Penggalan keenam, ni, bentuknya kata ganti objek, artinya aku. Penggalan ketujuh ya. Berikutnya Pak Helmi. Berikutnya Pelmi. Pelmi ada nggak? Monitor Pelmi? Helminya mental Pak Ustadz. Saya baca aja Ustaz. Oke, silakan. Ya, penggalan ketujuh, la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Udah. Penggalan ke-8, udah, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya akudu, karena setelahnya ada na tasdid, jadi berubah menjadi akuda. Ciri di awal ada alif fathah dan di akhir domah, menunjukkan pelakunya ana. Akar katanya ada, pola af'ala. Terdapat dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 351, artinya aku sedang akan berhenti. Penggalan ke-9, na tasdid, bentuknya huruf bermakna, artinya pasti atau benar-benar. Penggalan ke-10, la, bentuknya huruf bermakna, artinya karena. Penggalan ke-11, bentuknya kata ganti objek, artinya mereka. Penggalan ke-12, sirotoka, bentuknya KBM, ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Siroto bentuknya, maaf sini saya bisa KBSL karena perbuatan Allah, dan juga bisa kata benda murni karena tidak ada akar katanya. Dan kata kedua yaitu K, bentuknya kata ganti milik. Maaf, tadi yang siroto artinya jalan, terdapat dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 215. Dan yang kata kedua, kata ganti milik, artinya engkau. Jadi arti KBM sirotoka, jalan engkau. Penggalan ke-13, al-mustaqimah, bentuknya kata benda, pelaku aktif, objek tunggal. Ciri kata benda, adanya alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif, ada mu, dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek, harokat, huruf terakhir fathah. Akar kata koma berasal dari kowama. Di sini berlaku kaidah 1, huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya istaf'ala. Pola kata benda pelaku aktifnya mustaf'ilun. Terdapat dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 361 yang artinya yang lurus. Arti ayat ke-16 penggalan 1 sampai 13, dia berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku benar-benar akan menghentikan mereka dari jalan engkau yang lurus. Arti keseluruhan
ayat 14, 15, dan 16. Ayat 14, Iblis meminta, engkau, di sini Allah, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Tapi ayat ke-15, Allah berfirman, sesungguhnya engkau, maksudnya iblis di sini engkaunya, termasuk mereka yang ditangguhkan. Dan yang terakhir, yang ke-16, iblis, karena engkau menyesatkan aku, pasti aku benar-benar akan menghentikan atau menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf, banyak salahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Rosalina, ya, kemajuan. Gimana Bu Rosalina rasanya? Gak tahu lah, udah dingin, dingin banget. Tadinya mau istirahat di saya ya. Banyak kemajuan Bu Rosalina. Alhamdulillah. Gimana Bu Rosalina rasanya? Setengah pelong lah Bu ya, walaupun tidak sampai setengah pelong. Nama kita belajar ya. Iya Bu ya. Kemudian istiqomah Bu Rosalina ya. Insya Allah Bu ya. Tetap bersama Al-Quran ya. Amin, amin ya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya ya. Itu tadi yang sudah dibawakan oleh Bu Rosalina dengan Mumtaz ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini terjadi dialog antara Allah dengan setan, iblis yang diusir tadi ya. Allah mengusirnya ayat sebelumnya. Qala, iblis itu berkata, menjawab, anzirni, akhirkanlah aku. Jadi artinya jangan dibunuh, jangan dicabut dulu nyawanya. Akhirkan sampai terakhir. Jadi iblis yang dulu menggoda Adam sampai sekarang masih ada dia. Anzirni, akhirkanlah aku ila yaumi sampai hari yub'atsuna, hari mereka dibangkitkan, kita semua manusia. Qala, Allah menjawab, innaka, sesungguhnya engkau minal munzarin, masuk orang-orang yang diakhirkan tadi. Jadi yang ditangguhkan. Jadi pasti permintaan iblis tadi dipenuhi oleh Allah. Nah, lalu iblis menjawab, qala fabima aghwaytani, dia berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, aghwaytani, la aqmudanna, sungguh aku benar-benar akan duduk tadi ya, duduk atau menghentikan, duduk menggoda ya. Untuk ini bahasa metafors ini. Lahum, bagi mereka, dia akan menggoda, jadi duduk itu menggoda ya. Mereka, lahum siratakal mustaqimah, dari jalan kau yang lurus. Jadi selalu iblis ini akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus ya. Itu kita waspada, kita selalu siaga bahwa setan atau iblis sudah berjanji kepada Allah untuk selalu menggoda manusia. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita mengambil pelajaran supaya kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan tadi yang disampaikan, kita sama belajar ya. Ada hal-hal yang kurang pas, disampaikan dan tertinggal, dan sebagainya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Mariani, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Mariani. Syukuran Bu ya. Alhamdulillah, demikianlah uraian Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 14, 15, dan 16. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.